Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, setiap hari pasti kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan awalnya, kata Allah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Membaca Al-Quran bagi orang yang beriman merupakan kebutuhan, karena bukan hanya sebagai petunjuk, tapi menjadi obat hati. Ketika sedang banyak masalah, ketika sedang galau, ketika ada hal yang ingin segera Allah kabulkan, dipastikan pemirsa banyak membaca Al-Quran. Agar kita membaca Al-Quran diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sesuai dengan bagaimana adab membaca Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk kita semua. Yang pertama, adab membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk berwudu. Jadi harus bersih dari hadas ataupun najis. Yang kedua, membaca Al-Quran itu harus ikhlas. Hanya kepada Allah saja kita berharap, sehingga terasa nikmatnya, tidak karena apapun. Yang ketiga, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi pembacaan Al-Quran dengan suaramu yang indah. Yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Adab membaca Quran itu harus tartil. Betapa Allah memberikan pahalanya, dihitung per huruf. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah 19 huruf kita baca, 19 kebaikan, dan berlipat-lipat kalau dibaca di bulan Ramadan. Yang keenam, membaca Al-Quran itu harus khusyuk dan konsentrasi tentunya. Juga kita harus tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga suara yang kita keluarkan itu suara yang dengan lemah lembut. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu membaca surat-surat dari Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, adab yang lainnya, yang ke-6, seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang berdialog dengan Allah, dan kita betul-betul melihat apa yang kita baca itu, lalu meresapi dengan sebaik-baiknya dengan hati, sesungguhnya apa yang sedang Allah bicarakan. Allah sedang menyuruh apa untuk kita. Kalau yang kita baca
aqimus shalah wa atuz zakah. Kita merasa bahwa kita sedang diperintah sholat dan diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surat, kecuali surat At-Taubah. Itu kita tidak diperintah untuk awal membaca surat At-Taubah dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kesembilan, ketika kita membaca ayat-ayat sajdah, disunahkan untuk sujud. Yang ke-10, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, kita wajib selain mempelajari Al-Quran, juga mengajarkan Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, wajib memperjuangkan isi-isi Al-Quran untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Sebagai orang yang beriman, kita berkewajiban untuk melestarikan Al-Quran. Kita harus berjuang, berjihad fisabilillah apabila ada orang-orang yang mengusik Al-Quran, karena itu merupakan jihad fisabilillah. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang gemar membaca Al-Quran akan diberi kunci untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapat syafaatul uzma baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seringnya membaca Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat, diberi barokah, taufik dan hidayah dengan wasilah membaca Al-Quranul Karim sebagai mukjizat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan selamat bertilawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.